Perkenalkan, nama saya Nanda Grasiana Krisinamuti, NIM 21110117, kelas B dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 semester 4. Kali ini saya akan membahas tentang proyek UAS Sistem Cerdas yang berjudul klasifikasi buah mangga dengan menggunakan metode RGB. Yang pertama, pendahuluan. Seiring berjalannya waktu, teknologi mengalami perkembangan yang luar biasa pesatnya, baik dalam segi hardware maupun dalam segi software. Salah satu teknologi yang terbentuk dari perkembangan software adalah teknologi pengolahan citra. Teknologi ini sering digunakan untuk pengembangan riset dan aplikasi. Oleh sebab itu, banyak metode dan algoritma yang diciptakan untuk membantu para peneliti dalam menganalisa suatu objek, citra maupun media. Citra sendiri adalah suatu representasi atau gambaran, kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Citra terbagi atas dua, yaitu citra yang bersifat analog dan citra yang bersifat digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu, sedangkan citra digital adalah citra yang dapat diolah oleh komputer. Tanaman mangga merupakan tanaman buah yang potensial dikembangkan karena mempunyai tingkat keragaman genetik yang tinggi. Mangga memiliki variasi dalam hal bentuk, ukuran, dan warna buah, yang menunjukkan keragaman genetik yang cukup luas. Dari banyaknya keragaman genetik dan jenis masyarakat, masih banyak yang belum biasa membedakannya. Mangga termasuk dalam marga Mangifera yang terdiri dari 35-40 anggota dan suku anak Cardiaceae. Nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Pohon mangga termasuk tumbuhan tingkat tinggi yang struktur batangnya termasuk kelompok Arboreus, yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai tinggi batang lebih dari 5 meter, bahkan mencapai tinggi 10-50 meter. Yang berikut adalah metode yang digunakan. Yang pertama, metode RGB. RGB adalah suatu model warna yang terdiri atas 3 buah, merah, red, hijau, green, dan biru, blue, yang ditambahkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan bermacam-macam warna. Kegunaan utama model warna RGB adalah untuk menampilkan citra atau gambar dalam perangkat elektronik seperti televisi dan komputer, walaupun juga telah memiliki landasan yang kuat berdasarkan pemahaman manusia terhadap teori triktomatik. RGB merupakan model warna yang bergantung kepada piranti. Piranti yang berbeda akan mengenali atau menghasilkan nilai RGB yang berbeda, karena elemen warna atau seperti fosfor atau pewarna bervariasi dari satu pabrik ke pabrik, bahkan pada satu piranti setelah waktu yang lama. Yang kedua adalah metode Euclidean distance. Jarak Euclidean adalah perhitungan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean space, diperkenalkan oleh seorang matematikawan dari Yunani untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak. Euclidean ini biasanya diterapkan pada 2 dimensi dan 3 dimensi, tapi juga sederhana jika diterapkan pada dimensi yang lebih tinggi. Jarak Euclidean merupakan jarak yang paling umum yang digunakan untuk data numerik untuk 2 titik data X dan Y dalam ruangan D dimensi. Pada 2 dimensi, misalkan ada 2 titik koordinat X11, X21, dan X22, X12, maka dapat diketahui jarak Euclidean atau D tersebut seperti contoh berikut. Ini bisa dilihat seperti gambar ini. Keterangannya adalah DIJ sama dengan jarak Euclidean objek data ke I dan objek data ke J. M adalah banyaknya perubah atau parameter yang digunakan. XIK objek data ke I pada perubah ke K. XJK sama dengan objek data ke J pada berubah ke K. Selanjutnya adalah flowchart system. Di sini saya membuat flowchart system ada 2. Yang pertama adalah flowchart dari data training. Ini adalah flowchart, ini adalah gambar dari
flowchart data training. Penjelasannya, yang pertama, pengambilan sampel training. Sampel training yang diambil adalah jenis buah mangga apel, buah mangga gadung, buah mangga madu, buah mangga mana lagi, buah mangga podang, dan buah mangga bapang. Diambil dari pohon buah mangga, masing-masing jenis diambil 20 sampel. Yang kedua, pengambilan nilai RGB. Proses pengambilan nilai RGB atau grayscale pada sampel training. Yang ketiga, pengambilan nilai biner. Proses pengambilan nilai biner pada sampel training. Yang keempat, perhitungan metode LVK digunakan dalam perhitungan nilai RGB sehingga bobotnya tidak bisa terupdate. Yang kelima, database digunakan untuk menyimpan data. Kedua, flowchart data testing. Ini adalah gambar dari flowchart data testing. Bisa dijelaskan bahwa yang pertama, pengambilan sampel training. Sampel training yang diambil adalah jenis buah mangga apel, buah mangga gadung, buah mangga madu, buah mangga mana lagi, buah mangga podang, buah mangga bapang. Diambil dari pohon buah mangga, masing-masing jenis diambil 20 sampel. Yang kedua, pengambilan nilai RGB. Proses pengambilan nilai RGB atau grayscale pada sampel training. Yang ketiga, perhitungan metode LVK digunakan dalam perhitungan nilai RGB sehingga bobotnya bisa terupdate. Database digunakan untuk menyimpan data. Yang berikutnya adalah metode Euclidean distance digunakan untuk mencari nilai kedekatan antara data training dan data testing. Yang terakhir adalah hasil akhir. Hasil identifikasi yang akan ditampilkan oleh program adalah nama jenis buah dari data testing yang dimasukkan. Selanjutnya adalah hitungan manual dalam Excel. Jadi ini adalah gambar dari hitungan manual dari Excel. Jadi gambar tersebut adalah perhitungan manual dalam Excel yang mana pada data pertama itu dihitung nilai akurasinya dari nilai besar, dari nilai benar dikali dengan 100 adalah rumusnya, dibagi dengan data training 15 sama dengan hasilnya, atau contohnya adalah 12 dikali dengan 100 dibagi dengan 15 sama dengan 80%. Begitu juga dengan tabel kedua, kita pakai dengan cara yang sama, yaitu 11 dibagi 100 dikali 11 dikali 100 dibagi 15, hasilnya 73,3. Kemudian pada tabel di sampingnya adalah Euclidean distance. Rumus Excelnya adalah sama dengan SQRT dalam kurung SUMXMY2 nilai benarnya itu kita blok dari 12 sampai 10 dan nilai salah 3 sampai 5 dan mendapat hasilnya adalah 18,92 sampai seterusnya. Itu adalah perhitungan manual dalam Excel. Selanjutnya adalah untuk MATLAB. Nah, untuk MATLAB sendiri ini adalah program yang sudah saya buat untuk MATLAB-nya. Seperti ini program untuk MATLAB-nya. Oke, ini sekian dari hasil presentasi saya, materi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan kata atau dalam
atau ada kesalahan dalam pengerjaan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.